Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masanya akan datang masa akhir dari segala kehidupan di muka bumi yang disebut dengan hari kiamat. Dalam bahasa Arab, hari kiamat disebut dengan Yaumul Qiyamah. Disebutkan bahwa ada 10 tanda-tanda kiamat menurut Rasulullah sesuai urutan, mulai dari Dajjal hingga hewan perut bumi. Adapun kiamat atau Yaumul Qiyamah diartikan bahwa kiamat adalah hari kebangkitan. Sebab Yaumul Qiyamah dalam bahasa Arab adalah hari kebangkitan. Namun, sebelum datangnya hari kiamat, maka akan ada tanda-tanda hari kiamat. Mengenai tanda-tanda kiamat, para ulama sepakat ada 10 tanda-tanda kiamat atau Yaumul Qiyamah. Adapun tanda-tanda kiamat itu ada 10 tanda-tanda yang dimulai dengan kemunculan Dajjal, kemudian Imam Mahdi dan Nabi Isa, serta 7 tanda lainnya akan diuraikan secara jelas dan runtut. Berikut ini 10 tanda kiamat besar. 1. Dimulai dengan kemunculan Dajjal. Kiamat besar akan dimulai dengan kemunculan Dajjal. Seperti diketahui, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki ciri-ciri seperti disebutkan dalam banyak hadits yang syahih, adalah mata kanannya yang paling pertama rusak, seperti anggur kering. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, Dajjal buta mata kanannya, dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman, serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kaf, Faro. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab, akan bisa tahu dan baca itu. Kafaro alias kufur. Lalu, dijelaskan juga bahwa ciri Dajjal lainnya adalah rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau kalian dengan Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Sebab meski kalian harus lari ke gunung, dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Rasulullah, 40 hari itu sehari seperti setahun. Sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian, ujarnya. Selanjutnya, Dajjal akan keliling muka bumi semuanya. Dan kata Rasulullah, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa. Tetapi ada 2 kota yang ditakuri Dajjal, yakni Madinah dan Mekah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Rasulullah dalam hadis syahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah, malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Kemunculan Dajjal memang membuat huru-hara bahwa pada saat dia tiba di Palestina, waktu di mana dalam waktu bersamaan di kota Madinah juga terjadi kecamuk pertikaian akibat hasutan Dajjal. Sebab Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan, dalam artian Dajjal yang disebutkan akan keluar dari negeri Persia dan membuat kekacauan, hasut, adu domba, dan pertikaian. Seperti diketahui, Persia tergolong dalam suatu suku pada negara Iran. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa kekacauan yang ditimbulkan Dajjal dalam 40 hari itu, 1 hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari kita. Saat kekacauan terjadi dan Dajjal mulai mendekati kota Madinah, maka muncullah Imam Mahdi. Sebab kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya, dipimpin oleh Imam Mahdi. Pada saat dia tiba di Mekah, dibayatlah oleh banyak kaum muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Imam Mahdilah yang akan memimpin pasukan dari Madinah untuk menumpas Dajjal.
Saat itulah muncul tanda-tanda kiamat ketiga. Sebab saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baido namanya, mereka bertemu Nabi Isa alaihissalam. Hal ini disebutkan dalam hadis. Di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asyar bersama pasukannya. Bertemu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai Damaskus, mereka syalat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi. Sebelum sampai menemui Dajjal, maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihissalam dengan memegang kedua sayap malaikat serta rambut yang basah dan jatuh bumi. Saat itu semua muslim menyaksikan. Setelah mereka salat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai, Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk. Dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal. Sebab mereka saat itu bersama Imam Mahdi sudah ada. Mereka tahu akan turun Isa alaihissalam. Lalu bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Bablut. Sementara itu Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita. Karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat pintu dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam, dan pada saat itu kata Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Nabi Isa alaihissalam, Dajjal lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Saat itu, para pengikut Dajjal kaget karena orang yang dianggap Tuhan itu telah mati, hingga akhirnya mereka lari ketakutan. 4. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Memiliki ciri-ciri seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada firman Allah yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kufur. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting. Selain memiliki postur yang umumnya seperti postur manusia, ada hadis yang berbunyi, mereka akan mendatangi sebuah sungai. Kalau tidak salah, namanya Sungai Tiberia. Airnya banyak mengalir. Kata Nabi, mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir, dari mereka datang, sudah nggak dapat air. Artinya, air sungainya habis diminum. Bayangin, berapa banyak jumlahnya tuh. Pada saat itu Nabi mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya. Termasuk Isa nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Der. Namanya. Jadi memang Yajuj dan Majuj ini ciri khasnya kata Nabi, mereka makan apa saja. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Keganasan bangsa Yajuj Majuj ini sangat mengerikan. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Sampai-sampai kata Nabi, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak, ujarnya. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Kata Nabi di dalam hadisnya,
bahwasanya Yajuj dan Majuj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah, dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing. Banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian setelah itu, Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Kembali lagi, sebagian besar manusia berbuat kekufuran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan tanda kiamat besar yang kelima. 5. Kemunculan Dabatul Earth, binatang melata. Ini merupakan tanda-tanda yang kelima. Ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Ini disebutkan dalam hadis syahih riwayat Bukhari. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan, tapi disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu, Allahu alam. Bagaimana? Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasehati dan mengingatkan mereka yang tidak mau beriman. Dalam hadis dikatakan, dicap oleh hewan tersebut, Allahu alam. Dicap seperti apa? Sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama, lalu kemudian Allah lenyapkan si dabah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6, tanda-tanda kiamat yang ke-6, 7, 8, itu berentetan semua. 6. Keluar api dari kota Aden, ADN. Api yang keluar dari kota Aden dan membakar bumi adalah tanda ke-6. Itu tanda yang ke-6. Seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah, di manakah Aden itu? Aden itu suatu daerah, merupakan sebuah kota yang ada di Yaman. Di bawah kota Aden itu terdapat api yang cukup panas, dan api itu bisa keluar setiap saat dan bisa membakar siapapun. 7. Munculnya gerhana. Seperti diketahui bahwa gerhana tersebut muncul di 3 bagian bumi. Pertama, pada bumi bagian timur, yakni Asia. Kedua, di bagian barat, seperti Amerika dan lainnya. Wilayah ketiga di bagian Jazirah Arab. Selain gerhana, pada saat itu juga dibarengi dengan datangnya bencana. Terjadi gempa besar. Lalu kemudian terjadi longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan, bagian ini dapat terjadi di bagian Asia, namun tidak tahu pasti tempatnya di mana. Setelah terjadi di bagian timur bumi, maka akan terjadi kembali pada bagian barat, seperti benua Amerika dan lainnya. Kemudian, amblasnya bumi di Jazirah Arab. Hal ini merupakan longsor besar yang tentunya sulit untuk diperbaiki. 8. Longsor Jazirah Arab. Kemudian terjadi longsor dari bagian timur, longsor di barat, dan hal itu merupakan tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Hal ini ditandai dengan hancurnya kota-kota suci seperti Madinah dan Makkah. 9. Serangan di kota Aden dan Yaman. Setelah urutan ke-8, kini masuk urutan ke-9, yakni kemudian terjadi yang ke-9, yaitu keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman. Salah satu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar. Ini artinya api bukan main. Main ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan
Api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan. Artinya, ya susah untuk berjalan. Jika sebagian ulama hadits mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan, karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Lalu memang kemungkinan besar akan keluar suatu waktu, hanya Allah SWT yang tahu kapan waktunya. 10. Ditiupnya trompet sangkakala. Selanjutnya, tanda-tanda dari kiamat adalah sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, taubat masih diterima. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak hanya sulit, bahkan taubat ditolak. Sebagian ulama memasukkan hal ini dari tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan ada juga yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ialah dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Disuaikatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Suswaika. Suswaika ini saak, artinya betis. Diberikan julukan Jaswaika karena betisnya sangat kecil. Orang ini kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Dan kata para ulama, pada saat itu memang manusia sudah sunyi. Nggak ada lagi yang datangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama memasukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 tentunya. Atau ini yang ke-10 terbitnya nanti kiamat. Yang ke-11 kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Katanya, hadis syahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat besar. Ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian, kalangan manusia, semua orang sudah mati. Tinggal dia sendiri, tapi dia nggak tahu. Dia lagi menggembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalaannya ke kota Madinah. Dia temukan semaunya, tidak ada kehidupan. Nggak ada orang, nggak ada binatang. Nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.